Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan. Dalam khotbah di bukit, bersabdalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan di mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan Yesus bersabda, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Apa yang dimaksud dengan ini? Kita tahu bahwa orang Farisi itu orang dan juga ahli Taurat adalah orang yang pandai, orang yang cerdas dalam mengurai atau di dalam juga menyelidiki atau belajar mempelajari hukum Taurat Tuhan. Mereka sungguh-sungguh sangat-sangat istilahnya itu pintar sekali dalam belajar mempelajari kitab suci. Tapi bagi Tuhan mereka tidak pintar untuk melaksanakannya. Mereka hanya pintar untuk berpikir, menelaah. Yang jelas yang mau dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka cerdas betul dalam mempelajari Al-Quran. Maksudnya dicerdasi itu. Hanya ini yang penuh dengan pemahaman, dengan dalil-dalil kitab suci, dalil-dalil dari Allah. Tetapi untuk mengeterapkan, menghidupinya sendiri, Tuhan Yesus seringkali mengkritik mereka, banyakkan nol besar. Bagi diri kita, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita sendiri, bagaimana? Tetapi kita juga diharapkan juga jangan lalu, sekali begitu saya tidak mau untuk membaca kitab suci. Kalau tidak membaca kitab suci, lalu kita bagaimana kita tahu rencana Tuhan? Bagaimana kita kenal dengan Tuhan? Justru kita malah lebih parah daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau orang Farisi, orang ahli Taurat membaca kitab suci tetapi pengeterapannya tidak ada. Sedangkan kalau kita, wis ora maca kitab suci, tidak tahu untuk bisa mengeterapkan isi kitab suci. Lebih parah kan? Nah, tetapi Tuhan untuk mau mengajak kepada kita hendaknya jangan membaca hurufiah isi kitab suci. Kalau hurufiah hanya tahap minimalis saja. Tetapi Tuhan menginginkan semangat yang ada dalam kitab suci itu yang kita bawa. Jadi semangatnya itu yang harus kita bawa. Semangat yang macam apa? Ya semangat supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan sendiri dan kita bisa melakukannya dengan enak, dengan nyaman, bukan dengan rasa terpaksa.
Kalau rasa terpaksa karena ditakut-takuti, kalau nggak melakukan ini kamu akan begini, kalau nggak melakukan ini kamu akan begini, kalau tidak melakukan itu kamu akan begitu. Ada keterpaksaan. Tetapi Tuhan itu mengajak kepada kita supaya kita semua menyemangati isi kehendak Tuhan itu. Kita seolah-olah harus menjadi seperasaan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan juga menghendaki lebih konkret lagi. Sebelum menghadap hadirat Dia, hati kita sudah baik terlebih dahulu. Artinya tidak ada ganjalan dengan sesama kita. Tidak ada ganjalan dengan saudara kita. Tuhan memang menghendaki adanya dalam tanda kutip kesempurnaan dari diri kita dalam kita menghadap hadirat Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka Tuhan itu dengan tegas mengatakan, kalau kita ada sesuatu di hati saudara kita tentang diri kita. Bukan dalam arti kita masih mempunyai dendam dengan orang lain, bukan. Tapi kalau ada saudara kita yang mempunyai sesuatu tentang diri kita, berarti kalau ada saudara kita yang masih marah mungkin, masih mempunyai dendam terhadap kita, kita menghentikan persembahan kepada Allah, kita selesaikan dahulu apa yang terjadi dalam diri saudara kita. Bukan kita pertama-tama yang dendam atau marah terhadap orang, bukan, tetapi saudara kita. Berarti tampak bahwa kalau kita menghadap hadirat Tuhan dan saudara kita mengalami situasi yang tidak baik, saudara kita yang tidak baik tentang yang misalnya berpikir yang tidak baik tentang diri kita, tentu akan mendoakan yang negatif tentang kita kepada Allah. Berarti kalau kita menghadap hadirat Tuhan, memohon sesuatu kebaikan dari diri kita, sedangkan saudara kita yang tidak mengalami ketidakbaikan tentang diri kita, pasti akan memohon yang berbeda kepada Tuhan untuk kita. Maka lebih baik kita harus berbaikan dengan saudara kita itu terlebih dahulu, supaya pada saat kita berdoa kepada Tuhan, saudara kita pun juga bisa mendoakan kita tentang hal-hal yang baik kepada Tuhan. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Jadi kita bisa melihat kalau kita menghadap hadirat Tuhan, kita harus menebar sesuatu yang baik kepada saudara-saudari kita juga, supaya kita pun juga ikut didoakan yang baik pula kepada Tuhan. Dengan seperti itu, Tuhan pasti akan memperhatikan dan juga akan mengabulkan doa-doa untuk kita juga. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mau diajarkan kepada Tuhan kita tentang bagaimana kita menghadap hadirat Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua yang senantiasa berekaristi harian ini, senantiasa juga memperhatikan nas ini. Bahwa kita tetap akan memperhatikan saudara-saudari kita terlebih dahulu. Karena kadangkala kita juga, ambil contoh, kita sedang flu, lalu kita mengatakan bahwa saya kepingin untuk menghadap hadirat Tuhan, saya rindu dengan Tuhan. Padahal pada saat ini musim pandemi, kita mau misalnya mendahulukan yang mana? Memperhatikan saudara-saudara kita. Sehingga saudara-saudara kita itu merasa tidak nyaman di gereja. Ataukah kita tetap mendahulukan kita dengan ego. Pokoknya yang penting aku kudu sembahyang. Walaupun kita melihat kondisi kita sedang flu. Nah, kita bisa melihat mana yang kita dahulukan. Apakah doa pada saat kita flu dan sementara itu orang-orang lain itu yang mungkin ada bersama dengan kita di gereja itu sedang merasa ada sesuatu. Apakah ikut juga mendoakan apa yang kita lakukan? Enggak juga. Malah justru mereka mengatakan ki ngopo iki sembahyang wis dilarang ora entuk ini. Segala macam itu sesuatu dalam diri kita. Maka ini juga menjadi tanda bahwa saudara kita ini bukan hanya melulu sedarah tetapi juga sejemaat. Maka mari kita bersama-sama bangun situasi yang sungguh-sungguh indah. Gereja itu menjadi tempat di mana orang bisa merasakan damai. Kalau damai, kita bisa saling mendoakan satu sama lain, saling menghargai satu sama lain.
Selamat merenungkan.